Hai semua, selamat datang di channel YouTube Yayang Ari Nugraha. Di video kali ini akan membahas tentang proyek pembangunan rel ganda antara Kota Surabaya hingga Kota Mojokerto, update bulan Januari hingga bulan Maret 2022. Yuk simak terus video ini hingga selesai ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Dilansir dari media sosial Instagram @btp_jatim, pencapaian pengerjaan double track lintas Panjang hingga Mojokerto bulan Februari 2022 telah mencapai 32,9%. Lalu bagaimana kondisi di lapangan? Pertama, kita mulai dari kilometer 23+0, ujung timur pengerjaan jalur ganda, lintas Panjang hingga Mojokerto. Di lintas ini, tidak ada aktivitas pengerjaan sama sekali. Terakhir, hanya ada pengerjaan pemadatan tanah, itu pun yang dikerjakan hanya sekitar 200 meter. Sisanya hingga kilometer 24 stasiun Sepanjang, belum ada pengerjaan sama sekali. Dan masih banyak berdiri rumah warga yang belum direlokasi. Kedua, kita telah tiba di stasiun Sepanjang. Di sini, layout stasiun telah mengalami perubahan, seperti peron yang telah dibongkar. Jalur 2 sementara tidak bisa dilewati kereta karena telah mengalami penggantian bantalan dan upgrade rel tipe R54. Jalur 4 juga sudah diganti menggunakan rel tipe R54 dan bantalan beton baru. Selain itu, juga telah dipasang beberapa wesel baru seperti di jalur 4 sisi barat dan sinyal masuk stasiun Sepanjang sisi barat. Ketiga, lanjut di kilometer 24 stasiun Sepanjang hingga kilometer 33 stasiun Boharan. Tak jauh berbeda dengan akhir tahun lalu di kilometer 25 dan kilometer 30 atau X halte Kumendung, masih terdapat rumah yang belum direlokasi. Sementara itu, di lintas ini juga sudah ada yang melakukan ecer batu balas dan persiapan untuk meletakkan bantalan beton. Sementara itu, di beberapa lintas juga sedang berfokus pada pembangunan jembatan, pagar pembatas, dan saluran air. Lalu di kilometer 31 atau sekitar perumahan Citra Harmoni belum tersentuh pembangunan. Keempat, kita telah tiba di stasiun Boharan. Stasiun ini telah mengalami banyak perubahan, seperti peron yang telah dibongkar, lalu jalur 2 sementara tidak bisa dilewati kereta karena dibongkar dan dipindah posisinya. Jalur 2 juga telah selesai ganti bantalan beton dan ganti rel tipe R54. Diperkirakan pada awal April 2022 sudah dapat dilalui. Di sekitar stasiun juga
telah dilakukan pengerjaan seperti pagar pembatas, saluran air, dan jembatan. Di sisi barat stasiun juga sedang melakukan proses pemadatan tanah. Kelima, kita bergeser di kilometer 34 hingga kilometer 38, peta antara stasiun Boharan hingga stasiun Krian. Di sini juga tidak terlalu jauh perubahannya dengan pembangunan di akhir tahun 2021. Namun, di sini terdapat jembatan bangunan Hikmat nomor 122 yang sudah ada kemajuan pembangunan, yaitu penataan pondasi jembatan baru. Keenam, kita tiba di Stasiun Krian. Stasiun Krian ini telah mengalami kemajuan pembangunan yang cukup cepat dibanding stasiun lainnya. Di Stasiun Krian ini, peron telah dibongkar dan digantikan oleh peron sementara untuk membantu naik turun penumpang. Lalu, di sisi kanan dan kiri rel kereta, terdapat pondasi yang dimana digunakan untuk peron dan tiang kanopi. Selain itu, jalur 1 sementara tidak bisa dilewati dikarenakan telah mengalami upgrade rel bantalan baru dan rel tipe R54. Hasilnya, jalur 1 ini menjadi lebih tinggi dibandingkan jalur lainnya. Selain itu, stasiun ini juga telah melakukan pengerjaan seperti pagar pembatas dan saluran air. Ketujuh, kita lanjut di kilometer 38 hingga kilometer 43, peta antara stasiun Krian hingga stasiun Kedinding. Di PJL nomor 64, barat stasiun Krian, pos penjaga lama telah dibongkar dan direlokasi menjadi semi permanen. Hal ini dikarenakan perlintasan ini akan berubah menjadi flyover. Di peta stasiun ini sedang berfokus untuk pembangunan seperti pagar pembatas dan saluran air. Di barat PJL nomor 67 juga sudah siap untuk melakukan penebaran batu balas. Kedelapan, kita sudah sampai di Stasiun Kedinding. Rencananya, stasiun ini akan turun kelas, semula dari stasiun kelas 3 atau kecil menjadi halte pemberhentian, layaknya halte Curah Malang dan Sumobito. Di stasiun ini sudah mengalami berbagai kemajuan pembangunan, seperti pembangunan peron baru di sisi utara. Jalur 2 sebelumnya tidak bisa dilalui karena upgrade bantalan beton dan penggantian rel menjadi tipe R54 kini sudah dapat digunakan kembali. Di sisi timur stasiun, tepatnya di jalur 3,
Jika diamati, terdapat rel baru yang nantinya jalur 3 lama atau saat ini akan digeser ke jalur baru. Kesembilan, kita lanjut di kilometer 43 hingga kilometer 47 peta antara stasiun Kedinding hingga stasiun Tarik. Di lintas ini sudah terdapat jalur rel baru kurang lebih panjangnya 600 meter. Di lintas sisanya juga siap untuk dilakukan penebaran batu balas. Beberapa titik juga masih sedang berfokus untuk pembangunan jembatan baru. Ke-10, kita tiba di stasiun Tarik. Di stasiun Tarik ini bisa dikatakan pembangunan stasiun paling lambat, dikarenakan hingga video ini dibuat tidak ada pembangunan yang nampak, baik bangunan stasiun maupun perubahan jalur kereta. Ke-11, kita sudah sampai di kilometer 47 hingga kilometer 56 peta lintas stasiun Tarik hingga stasiun Mojokerto. Di kilometer 49, tepatnya di jembatan bangunan Hikmat nomor 114 Sungai Berantas. Di sini sudah terdapat kemajuan pembangunan yang meliputi pembangunan pemadatan baan tanah. Di sekitar tikungan besar atau tiber, telah disebar beberapa rel bekas tipe R33. Rel-rel bekas ini digunakan sebagai dinding penahan sementara, lalu digunakan sebagai alas tanah, dan juga rel ini ditanam sebagai penguat tanah. Selain itu, di sekitar ex-halte Bangsal juga terdapat jalur rel baru yang telah selesai dibangun. Sementara di beberapa lokasi masih berfokus untuk pembangunan seperti pagar pembatas,
saluran air, dinding penahan, dan pemadatan tanah. Kesimpulan, jika diamati, seluruh lintas proyek pembangunan jalur ganda sedang berfokus untuk seperti pengerjaan perubahan jalur stasiun, sarana pendukung seperti jembatan, saluran air, dan pagar pembatas. Demikian update pembangunan jalur ganda kereta lintas selatan antara kilometer 28 stasiun Sepanjang hingga kilometer 56 stasiun Mojokerto. Ikuti update pembangunan jalur ganda ini setiap bulannya dengan subscribe channel ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.